1, 2, 3, come on. Di awal kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang menyeret sebuah manusia di jalan aspal. Dari sekelilingnya terlihat lokasinya seperti sebuah kompleks perumahan. Dan pada adegan pembuka ini, saya pribadi sudah digiring pada sebuah opini, anjir ini apaan, sadis nih kayaknya nih, psikopat nih pasti. Dan ternyata I'm wrong baby. Scene pun berganti kepada 3 orang anak muda yang sedang mencuri di sebuah rumah dan kisah akan berfokus pada mereka. Mereka adalah sekelompok remaja yang hidupnya kurang beruntung, di mana tuntutan ekonomi menghimpit mereka semua yang membuat mereka terpaksa harus melakukan tindak kriminal tersebut. Some preppy girl a few years ago. Ada Alex, seorang paham yang tentang teknologi dan sistem keamanan, juga seorang yang sedikit berakhlak dibandingkan yang lain. Manny, sang dalang pencurian, dan seperti namanya, dia hanya tertarik dengan uang. Dan terakhir, Rocky, satu-satunya perempuan yang terpaksa ikut mencuri karena keluarganya yang berantakan dan memiliki seorang adik perempuan yang masih kecil. Manny yang seorang berandalan dibandingkan yang lain mengajak Alex dan Rocky untuk merampok di sebuah rumah seorang veteran perang yang hidup sendirian. Menurut informasi yang didapat, rumahnya terletak di suatu perumahan yang sepi penghuni. Dulu, ada sebuah kejadian di mana anak dari veteran tersebut tertabrak mobil hingga tewas. Keluarga korban memberikan uang damai sebesar $300.000 atau sekitar 4 miliar rupiah. Alex yang sejak awal punya prinsip untuk mencuri hanya maksimal $10.000 atau sekitar 100 juta lebih, menolak untuk melakukannya karena uang sebesar itu pasti akan sangat berat sanksinya jika sampai tertangkap. Give us the fucking keys, man. We'll fucking do it. Alex! Namun Alex dibujuk oleh Rocky dengan menjual nama adiknya agar si Alex menjadi simpati, dan Alex pun akhirnya setuju. Making it cash out there. No matter how unfair they are. Mereka pun mulai mengintai lokasi dan target sasaran mereka. Dan benar saja, rumah veteran tersebut berada di perumahan sepi atau semacam kota mati yang sepi penduduk. Dan tentu itu akan sangat mudah. Dan tiba-tiba, ya, ada seekor guguk yang mengguguki mobil mereka. Dan ternyata itu adalah guguknya si abah veteran perang tersebut. Kabar baiknya, ternyata si abah adalah seorang tunanetra dan tentu saja perampokan ini akan jauh lebih mudah. Insane, bro. We do this tonight. Singkat cerita, malam pun tiba dan saatnya mereka beraksi. Pertama, untuk menjadi seorang pencuri rumah yang handal dan berdikari, Anda harus melumpuhkan tingkat keamanan 1, yaitu si anjing. Alex pun melemparkan sebuah daging yang sudah dicampurkan dengan kucubung atau zat kimia semacam obat tidur sehingga si anjing pingsan. Mereka berencana masuk dari pintu belakang, tapi karena pintu tralisnya sulit untuk dibobol, akhirnya Rocky memutuskan untuk naik lewat lantai atas sendirian. Saat dia membuka jendela, ternyata itu mengaktifkan alarm otomatis yang terpasang di rumah itu. Rocky harus dengan cepat mencari dan menonaktifkan alarm tersebut dengan device yang sudah dia bawa. Alarm pun ditemukan dan berhasil dinonaktifkan. Kemudian Rocky membuka pintu dari dalam. Manny dan Alex pun langsung masuk. Manny langsung masuk ke kamar si abah yang ternyata sedang tertidur pulas. Namun si abah tiba-tiba bangun. Manny langsung mengeluarkan asap pembuat pingsan pemberian Doraemon yang sudah dia bawa. Si abah pun tidur lagi dan Manny langsung keluar. Semua sudah beres dan mereka hanya tinggal mencari di mana uang itu disimpan. Mereka pun melihat sebuah pintu yang terkunci dengan gembok. Itu berarti uangnya ada di dalam ruangan tersebut. Lalu Manny mulai mencoba membobolnya dengan linggis, namun gemboknya terlalu kuat. Akhirnya Manny mengambil pistol yang dia bawa. Mengetahui hal tersebut, Alex merasa ini sudah di luar batas dan memutuskan untuk pergi membawa serta si Rocky. Namun ternyata si Rocky menolak. Tanpa pikir panjang, Manny langsung menembakkan pistolnya. Alex pun langsung pergi dari sana sendirian. Saat pintu sudah terbuka, tiba-tiba si abah sudah berada di depan pintu kamarnya. Seketika Manny dan Rocky terkejut. Si abah bertanya, "Saha eta?" Who's that?
Mani pun menjawab, "Maaf bah, aku habis minum ciu dan aku mabuk. Aku tidak sengaja masuk rumah ini." Melihat hal tersebut, Rocky hanya terdiam. Jadi, anggapan si Abah hanya ada satu orang di sana. Saat si Abah mulai berjalan mendekat, tidak sengaja kakinya menginjak potongan kunci gembok tersebut. Saat dirasa-rasain, akhirnya si Abah menyadari bahwa itu kunci gembok ruangannya dan berarti rumahnya sedang dicuri. Mengetahui hal tersebut, Mani langsung menodongkan pistol ke si Abah. Tapi, karena si Abah buta dan menganggap pistol tersebut hanya pistol mainan yang dijual 10 ribuan di depan sekolah SD, membuatnya pelan-pelan bergerak mendekati si Mani. Mani yang panik langsung menembakkan pistolnya ke atas. Fucking test me. Suara tembakan tersebut terdengar oleh Alex, sehingga dia memutuskan untuk kembali ke dalam. Si Abah yang terus mendekat membuat Mani semakin panik, dan tiba-tiba si Abah berhasil mencekik leher Mani dan mengambil pistolnya. Seketika situasi menjadi terbalik. Mamam lo, makanya jangan pernah sepelekan orang yang tidak berdaya, bro. Sikat aja, Bah. Sampai di sini, saya pribadi memihak si Abah dan mendukung si Abah supaya anak-anak itu diberi pelajaran. Lanjut. Si Abah pun bertanya, "Kalian ada berapa orang?" Mani menjawab, "Sendiri, Bah. Saya cuma sendirian. Tolong lepasin saya, Bah." Man, it's just fucking me. Just let me go. Si Abah pun melepaskan tangannya dari leher Mani. Saat si Mani mulai membacot, si Abah pun langsung menembak kepala si Mani dan seketika dia tewas. Rocky yang ketakutan setengah mati pelan-pelan berjalan mundur ke dalam ruang pakaian dan bersembunyi di sana. Si Abah yang emosi kemudian memukul-mukul dinding hingga temboknya muruluk. Saat si Alex kembali, tidak sengaja dia berpapasan dengan si Abah dan hampir menabraknya. Si Abah yang tidak sengaja menemukan pecahan kaca di lantai, kemudian memutuskan untuk menutupinya dengan papan. Si Alex pun menerima WA dari Rocky bahwa dirinya sembunyi di ruang pakaian. Di saat bersamaan, si Abah masuk ke dalam ruang pakaian tersebut yang ternyata di sanalah berangkasnya tersimpan. Si Abah pun membuka berangkasnya untuk memastikan uangnya masih aman. Rocky yang berada di sana akhirnya mengetahui kode berangkas tersebut. Saat si Abah sudah keluar, si Alex pun datang. Bukannya cepat pergi dari sana, justru kemudian mereka memutuskan untuk mengambil semua uangnya. Setelah itu, mereka akan keluar melalui pintu bawah tanah karena semua pintu yang ada sudah dikunci dari dalam oleh si Abah. Mereka pun akhirnya sampai di ruang bawah tanah. Di saat bersamaan, si Abah tidak sengaja menemukan 2 buah pasang sepatu di lantai atas, yang berarti si Abah sudah mengetahui bahwa masih ada orang lain yang berada di sana. Si Abah langsung memeriksa berangkas dan menemukan uangnya sudah lenyap tak bersisa. Rocky dan Alec yang berada di ruang bawah tanah masih mencari di mana letak pintu keluarnya, dan tiba-tiba terkejutnya mereka saat melihat seorang wanita yang terikat berada di sana. Si Abah yang mendengar lonceng yang terikat ke si wanita tersebut langsung menyadari bahwa para pencuri tersebut pasti sudah berada di ruang bawah tanah. Di saat bersamaan, Rocky dan Alex masih dibuat bingung kenapa wanita itu diikat. Saat menemukan sebuah koran, akhirnya mereka tahu bahwa wanita yang terikat tersebut adalah orang yang telah menabrak putri si Abah. The fuck, man? Saat mereka sedang dilema antara pergi dan menyelamatkan si wanita, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki si Abah. Dan here we go, Abah in the house akan memburu mereka semua. Dengan cepat mereka melepaskan ikatan si wanita, lalu mereka langsung menuju ke sebuah pintu keluar setelah ditunjukkan oleh wanita tersebut. Saat pintu dibuka, sudah ada si Abah di sana, lalu dia menembaki mereka semua. Rocky berhasil selamat, Alex terkena tembakan di telinga, si wanita tewas tertembak di wajahnya. Rocky dan Alex langsung bersembunyi. Si Abah kemudian menghampiri si wanita dan menggendongnya. Si Abah terlihat sedih dan memanggil, "Bayiku, tidak." Oke, sampai sini mungkin antum bertanya kenapa dia memanggil bayiku, nanti akan terjawab. Si Abah pun mengunci kembali pintunya. Saat itu juga Rocky dan Alex langsung lari.
Rocky dan Alex pun akhirnya bisa keluar dari ruang bawah tanah. Kemudian Alex mengganjal pintunya dengan linggis. Tiba-tiba terlihat sudah ada si anjing yang sedang ngajanteng di ujung lorong. Alex dan Rocky pun langsung lari ke kamar atas, kemudian menahan pintunya dengan lemari. Tiba-tiba si Abah mencoba mendobrak masuk pintu kamar tersebut. Alex langsung menyuruh Rocky untuk pergi duluan melalui saluran udara, sedangkan dia mengorbankan dirinya sendiri untuk melawan si Abah. Rocky pun pergi, dan nahas si anjing berhasil masuk dan Alex pun terlempar dari jendela. Alex yang ternyata masih hidup langsung dihampiri si Abah. Kemudian terjadilah pergelutan antara Abah dan Alex yang berakhir dengan tewasnya si Alex. Rocky yang sebentar lagi sudah bisa keluar dari rumah tiba-tiba ditarik masuk ke dalam oleh si Abah. Alex pun dicekik sampai pingsan. Saat tersadar, dia sudah dalam keadaan terikat. Di situ si Abah pun curhat bahwa di dalam perut si wanita yang menabrak putrinya itu sudah ada bayinya si Abah. Tapi dia tidak melakukan pengenceritan kepada si wanita itu, melainkan dengan cara memasukkan spermanya secara manual. Hal itu dia lakukan sebagai pengganti putrinya yang sudah tewas. Namun sekarang semuanya sudah terlanjur karena si wanita itu sudah mati. Dan itu berarti si Rocky harus menggantikan posisi si wanita tersebut. Si Abah pun mengambil sperma dirinya yang sudah dia bekukan dalam tabung. Lalu dia mencairkannya untuk kemudian dimasukkan ke dalam surabinya si Rocky. Di sisi lain, ternyata Alex masih hidup dan hanya tertusuk di bagian samping perutnya. Alex kemudian bangun dan mengambil sebuah palu. Saat si Abah akan memasukkan asetnya ke dalam surabi si Rocky, tiba-tiba dari belakang dia dihantam palu oleh Alex hingga dirinya pingsan. Dan inilah si Abah sekarang, terborgol di tempat tersebut. Si Abah mengatakan, "Kalian sudah dapatkan apa yang kalian mau. Sekarang pergi dari rumahku." Get out of my house! Kemudian mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana bersama uang yang mereka bawa. Saat akan keluar pintu, tiba-tiba si Abah ternyata sudah lepas dari ikatannya dan langsung menembak Alex. Dan kali ini Alex benar-benar akan tewas. Saat itu juga, Rocky langsung lari keluar dari rumah tersebut. Saat akan menaiki mobilnya, tiba-tiba si Abah muncul dari belakang dan memukul kepala Rocky hingga tak sadarkan diri. Dan inilah dia adegan yang ada di awal. Singkat cerita, Rocky pun sudah kembali berada di rumah si Abah. Saat si Abah lengah, Rocky mengambil alat punya Alex dan mengaktifkan alarm sekaligus memanggil 911 secara otomatis. Suara alarm tersebut ternyata membuat si Abah katorekan. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Rocky. Dia langsung memukul kepala si Abah dengan linggis hingga si Abah tersungkur. Kemudian Rocky mengambil tasnya yang berisi uang tersebut lalu pergi. Scene pun berpindah ke sebuah tempat makan di stasiun, di mana ada Rocky dan adiknya di situ. Tidak sengaja Rocky melihat breaking news di TV yang memberitakan tentang seorang veteran yang kerampokan. Ternyata si Abah masih hidup, anjir kuat banget. Menurut laporan, si Abah hanya mengalami beberapa luka kecil dan dia membunuh dua perampok tersebut untuk membela diri sehingga si Abah ditetapkan sebagai korban. Halus. Dan si Abah menuturkan bahwa tidak ada barang yang dicuri dari rumah. Seketika Rocky menyadari bahwa si Abah ternyata masih punya hati nuraini kepada orang lain dengan merelakan uangnya untuk si Rocky. Di ending terlihat Rocky dan adiknya akan pergi keluar kota untuk menjalani hidup barunya yang bahagia. Dan tamat.